Salatiga Kota Tentram Kertarehatian. Bersama ST Aman, kita bisa. COVID-19 memaksa kita untuk melakukan perubahan. ST Ama merespon dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru, selalu senantiasa mengukur suhu, mencuci tangan di setiap kesempatan, selalu memastikan civitas menggunakan masker, menjaga jarak aman dalam seluruh kegiatan. Sementara waktu, pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, ST Ama merespon dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Semoga COVID-19 segera berlalu. Selalu semangat untuk Indonesia yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan ruang lingkup manajemen. Ini merupakan pertemuan pertama dari mata kuliah manajemen atau pengantar manajemen. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jadi kali ini kita akan membahas kaitannya dengan konsep dasar manajemen. Jadi manajemen ini teman-teman semua mahasiswa itu dituntut untuk lebih percaya diri dalam memahami kehidupan masa depan, karena masa depan esok itu akan penuh dengan tantangan. Jadi kita tidak hanya bersaing dengan antar manusia saja, akan tetapi kita mulai bersaing dengan teknologi. Jadi skill teknologi kita juga harus ditingkatkan, dengan harapan apa yang menjadi tujuan teman-teman semuanya itu bisa tercapai. Jadi manajemen itu kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam manajemen? Manajemen itu adalah mengelola atau mengatur. Nah, dari diri sendiri apa yang harus diatur? Yang pertama adalah kaitannya dengan waktu. Waktu itu harus di manage, dikelola sebaik mungkin agar cita-cita kalian bisa tercapai. Jadi apa yang menjadi cita-cita kalian bisa tercapai? Waktu itu harus di manage dengan baik. Contoh, pagi berangkat kuliah, kalau jam 8 ya harus dimulai dari jam 8. Berangkat dari rumah berarti jam 7 kalau mau ke kampus. Kalau online berarti mandi setengah jam sebelumnya cukup. Nah, itu harus di-manage dengan baik sehingga tidak ada manfaatnya waktunya itu. Di waktu akan terbuang sia-sia. Karena jika jenengan semua sudah seumur saya, itu pekerjaan akan lebih banyak, waktu bermain akan lebih sedikit, sehingga 24 jam itu dirasa kurang untuk melakukan pekerjaan. Makanya itu sedari muda harus memanage waktunya dengan baik, dimanfaatkan, study life balance-nya. Jadi kalau ada work-nya ya work, study life balance. Jadi antara study dengan life juga harus balance agar di situ semua tidak ada burnout, kelelahan terhadap suatu pekerjaan atau suatu pembelajaran. Jadi harus termanage dengan baik. Gitu. Kalau teman-teman yang work atau bekerja itu berat sekali memanage waktunya, karena harus
eh, membagi waktu antara bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore harus kuliah belum buat tugas dan lain sebagainya. Nah, itu harus termanage atau mengelola dengan baik dari diri sendiri. Itu merupakan konsep dasar. Jadi, bagaimana jenengan semua itu bisa menghadapi atau memahami lebih percaya diri kaitannya dengan tantangan di masa yang akan datang. Jadi nggak cuma pengetahuan saja yang dibutuhkan, akan tetapi skill, keterampilan itu juga harus ditingkatkan. Mau nggak mau, walaupun sarjana manajemen atau sarjana akuntansi, kita harus memahami kaitannya dengan IT atau teknologi, karena di situ itu penting. Contoh, bagian akuntansi nggak tahu aplikasi tentang perakuntansian, nah itu akan ketinggalan di situ. Teknologi mau nggak mau kita harus terapkan di situ. Kemudian, siapa sih yang membutuhkan manajemen? Siapa, teman-teman? Jadi semua itu membutuhkan manajemen. Semua membutuhkan manajemen. Tapi dalam hal ini, manajemen itu penting untuk sebuah organisasi, karena organisasi itu banyak individu di situ, ada banyak SDM, sumber daya manusia di situ. Nah, pastinya tadi dari konsep dasar manajemen, setiap individu memiliki kaitannya dengan tujuan dan harapan masing-masing. Contoh, tujuan saya sampai supervisor atau manajer, tapi tujuan lainnya saya segini aja lah, cukup, yang penting saya nyaman, waktu saya tidak terhabiskan untuk bekerja, saya bisa nyaman dengan keluarga, yang penting saya cukup. Nah, setiap individu itu memiliki tujuan yang berbeda-beda pastinya. Organisasi itu adalah sekelompok orang, jadi banyak orang yang bekerja sama. Pastinya mau nggak mau, semua itu harus bekerja sama. Dari individu-individu itu harus bekerja sama. Padahal tadi tujuan dan harapannya berbeda-beda. Maka dari itu perlu adanya struktur dan koordinasi tertentu. Jadi perlu adanya pengelolaan koordinasi. Makanya setiap perusahaan pasti ada meeting, briefing, ada koordinasi strukturnya, manajernya siapa, terus leadernya siapa, karyawannya siapa aja, perlu ada struktur organisasinya dan dikoordinasi. Jadi bagiannya sumber daya manusia, bagian keuangan, bagian produksi, kemudian bagian marketing lah, itu perlu dikoordinasikan antara departemen-departemen tersebut, agar kenapa? Agar mencapai serangkaian tujuan tertentu, tujuan organisasi tersebut. Tergantung organisasinya apakah profit oriented atau non profit oriented. Jadi itu kaitannya dengan organisasi. Siapa yang membutuhkan manajemen? Itu salah satunya adalah organisasi. Walaupun dari individu-individu tersebut seperti yang saya jelaskan di atas tadi juga membutuhkan manajemen juga. Jadi dari manajemen individu kemudian ke manajemen organisasi. Nah, bagaimana kerjasama dapat dilakukan ketika karakteristik orang atau kelompok orang yang ada
dari dalam organisasi sangat berbeda-beda dan didorong oleh motif yang berbeda-beda dan latar belakang yang berbeda-beda pula. Memang susah bagaimana eh, seseorang memiliki motif yang berbeda-beda tapi harus bisa bekerja sama, karakteristik yang berbeda-beda tapi harus bekerja sama, tujuan yang berbeda-beda tapi harus bekerja sama. Maka dari itu kita membutuhkan pengelolaan dan pengaturan. Di situ ada pemimpin, di situ ada manajer, di situ ada leader, ada manajer, ada supervisor. Itu bertugas untuk mengambil keputusan dan membuat sebuah struktur tadi, koordinasi sebagai kepala koordinator untuk agar kita mencapai tujuan yang sama walaupun motifnya berbeda-beda. Itulah gunanya nanti di pertemuan selanjutnya adalah kaitannya dengan pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Lah itu memang dirasa penting untuk manajemen ini dirasa penting untuk mengatur dan mengelola individu-individu yang berbeda-beda itu. Pemimpin bertugas untuk mengambil keputusan, mengkoordinatori semua timnya agar memiliki tujuan yang sama. Lah, jadi ini menurut ahli ya Griffin, paling tidak organisasi atau perusahaan ataupun apapun itu memiliki berbagai sumber daya seperti SDM. Pastinya setiap kaitannya dengan organisasi harus ada manusianya terlebih dahulu. Kalau nggak ada manusianya, bagaimana mengatur dan mengelolanya? Karena yang mengatur dan mengelola itu adalah manusia di situ. Jadi pastinya manusia itu menjadi sumber daya terpenting di situ untuk eh, dikelola. Dikelola manusianya tadi memiliki motif dan berbeda-beda, itu dikelola. Jadi itu yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua adalah sumber daya alam. Kalau sumber daya alam itu tidak dikelola dengan baik, jadi dari organisasi itu memiliki sumber daya alam tapi sumber daya alam itu tidak dikelola dengan baik, maka akan habis juga. Karena sumber daya alam itu kan ada yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Minyak, BBM itu tidak bisa diperbarui, padahal kita masih membutuhkan BBM untuk bekerja dan lain sebagainya. Makanya itu perlu diorganisir. Terus kaitannya dengan yang membutuhkan tumbuhan, tanaman dan lain sebagainya itu harus ada reboisasi. Jadi penanaman kembali kaitannya dengan natural resource ini. Kemudian yang ketiga adalah modal, sumber daya dana. Jadi dalam organisasi pasti membutuhkan sebuah modal, itu baik dari pinjaman, baik dari aset, kekayaan. Itu organisasi harus memiliki sumber tersebut. Yang terakhir adalah memang ini sangat-sangat penting. Kalau membuat sebuah organisasi tapi tidak memiliki informasi apa yang harus kita buka, dalam contoh perusahaan, tidak tahu segmen pasarnya seperti apa, kemudian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, terus dan lain sebagainya, itu dirasa sumber daya itu tidak akan berfaedah, bermanfaat. Oleh sebab itu sumber daya informasi itu dirasa penting. Nah, ini adalah manfaat organisasi. Jadi organisasi itu wadah untuk melayani masyarakat.
Jadi inti manajemen ini tadi dari individu ke organisasi. Individu itu kan ada banyak tadi untuk melayani apa? Wadah untuk melayani masyarakat. Jadi organisasi itu selain melayani berkaitan dengan kebutuhannya, baik jasa maupun produk, tapi sebagai sumber kaitannya dengan pendapatan atau mengurangi pengangguran dari masyarakat. Jadi masyarakat bisa bekerja kemudian mendapatkan kompensasi di situ. Organisasi yang kedua adalah organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi pastinya saya ingin bekerja nih di perusahaan A, memang tujuan saya itu. Kemudian saya mau sampai level mana bekerjanya. Lah itu organisasi untuk mencapai tujuan. Nah ini yang ketiga itu menjanjikan karir. Pastinya dalam bekerja organisasi atau perusahaan itu menjanjikan karir. Oh saya manajemen trainee nih, manajemen trainee berarti arahnya nanti menjadi supervisor. Kemudian kalau saya memiliki pekerjaan karir yang baik, kinerja saya meningkat sehingga saya bisa sampai dengan top manajemen, mungkin menjadi manajer, direktur dan lain sebagainya. Lah itu adalah manfaat organisasi. Nah, organisasi ini yang keempat ini adalah sebagai tempat memelihara ilmu pengetahuan. Kenapa di situ? Pastinya di situ banyak sains-sains, ilmu-ilmu, teknologi-teknologi yang dipelajari ketika mengikuti organisasi tersebut. Bahkan ada temuan-temuan baru nih, ada kasus-kasus baru sehingga perlu adanya research, kemudian ada solusi lain dan menjadi sebuah teori atau ilmu pengetahuan di situ. Jadi memang selain itu akan memelihara ilmu pengetahuan melalui research, penelitian. Itu memang di dalam suatu organisasi pasti ada suatu kasus, kemudian research, kemudian diambil keputusannya. Nah research ini pasti ada teori-teori yang mendukung di situ, sehingga ilmu pengetahuan ini akan tetap memelihara ilmu pengetahuan. Itu adalah manfaat organisasi. Bahkan bisa saja dalam suatu organisasi itu muncul teori-teori baru karena adanya penelitian dari organisasi tersebut. Itu merupakan manfaat dari organisasi. Lah, apa sih manfaat manajemen dalam organisasi? Yaitu sebagai alat untuk membantu organisasi dalam mencapai kinerjanya. Jadi manajemen ini sebuah alat sains, ilmu pengetahuan untuk mencapai kinerja yang tinggi. Kinerja yang tinggi itu dalam hal pemasukan, pendapatan. Lah itu kinerja yang tinggi melalui apa yang dimanfaatkan tadi, sumber daya yang ada yang sudah disebutkan di atas, baik itu manusia, alam itu bisa bahan, kemudian uang, modal, dan sumber daya informasi. Itu merupakan manfaat manajemen, membantu sebagai alat pembantu organisasi atau perusahaan untuk mencapai kinerja atau tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi itu merupakan manfaat dari manajemen sebagai alat. Lah, manajemen itu sendiri itu artinya mengatur, mengelola. Nah, itu banyak yang berpendapat lain, mengelola, membina, mengurus, tata laksanaan, memimpin, kepemimpinan, memimpin, tata pengurusan, administrasi dan sebagainya. Itu kata dari manage. Kalau saya sendiri, manajemen itu manage itu adalah mengatur
atau mengelola. Apa yang diatur dan kelola itu adalah tadi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya uang, dana, sumber daya informasi. Nah, itu yang kita manage dengan menerapkan fungsi manajemen. Jadi nanti saya jabarkan mengenai fungsi manajemen dengan memanfaatkan fungsi manajemen sehingga bisa mencapai suatu tujuan organisasi. Tujuan organisasi itu apa? Salah satunya adalah mencapai kesejahteraan bagi seluruh anggotanya, pemilik, stakeholder, dan semua anggotanya. Jadi nggak cuma kesejahteraan dari pemilik ya, tapi juga anggotanya, karena otomatis ketika pendapatan meningkat, seharusnya itu bonus juga akan meningkat. Lah, itu merupakan kenapa tujuan organisasi itu selain mensejahterakan pemiliknya, tetapi juga mensejahterakan anggotanya. Anggota organisasi itu karyawan, manajer, supervisor, leader. Nah, itu gak cuma direktur dan komisaris yang mendapatkan keuntungan di situ manfaatnya, tetapi juga anggotanya. Itu merupakan istilah dasar dari kata manajemen atau manage. Lah, berkaitan dengan pengertian manajemen ini, manajemen itu bisa dikatakan seni atau ilmu pengetahuan. Kenapa seni? Karena seni itu untuk menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Jadi pemimpin menyelesaikan sesuatu, melakukan pendekatan secara hati ke hati sehingga tujuan organisasi itu bisa terselesaikan melalui orang lain, melalui karyawannya, melalui bawahannya. Nah, itu merupakan seni dalam menyelesaikan, karena ketika memberikan arahan itu tidak menggunakan rasa, itu akan istilahnya kepemimpinan yang diktator. Kowe iki kudu iki, otoriter. Kowe iki kudu iki, kamu ini harus ini, mau nggak mau harus melakukan itu. Tapi kita harus melakukan pendekatan-pendekatan yang secara manusiawi. Ucapkan terima kasih, minta tolong. Nah, itu biasakan di situ. Itu merupakan seni menyelesaikan suatu melalui orang lain, karena orang lain tersebut memiliki kepribadian yang masing-masing. Nah, itu tidak bisa dipelajari dengan ilmu pengetahuan. Itu merupakan seni di situ. Ya, walaupun secara psikologis sekarang ada ya ilmu psikologis, tapi pendekatan rasanya itu sulit untuk dipahami. Kemudian seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ini proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi itu biasanya tertuang dalam visi dan misi. Jadi lihat aja visi dan misi tadi. Visi dan misi perusahaan tersebut apa? Nah, berarti itu tujuan organisasi. Kemudian kaitan itu merupakan pengertian manajemen secara seni. Jadi menggunakan olah rasa di situ. Sedangkan untuk kaitannya dengan
manajemen sebagai suatu bidang ilmu. Nah, di sini tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa kita harus memahami secara sistematis, secara matematis untuk memahami mengapa bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan. Makanya ada research di situ, ada forecasting, mengukur sampai tujuan tersebut tercapai. Itu ada perhitungannya secara matematis dan sistematis. Bagaimana organisasi itu bisa efektif dan efisien. Nah, di situ merupakan pembuatan sistem di situ dan bekerja sama dengan baik. Jadi itu kaitannya dengan manajemen sebagai ilmu. Jadi ada teori-teori yang mendukung sehingga manajemen bisa dilakukan untuk mencapai tujuan atau memanfaatkan teknologi yang ada. Selanjutnya, nah ini merupakan fungsi dari manajemen: planning, organizing, executing, controlling. Ini biasanya sampai akhir semester itu akan ditanyakan. Jadi perencanaan itu kita mulai dari rencana. Bagaimana penentuan tujuan tersebut, bagaimana cara mencapai tujuan terbaiknya. Itu kita harus melakukan rencana terlebih dahulu. Baik manajemen sumber daya manusia, marketing, atau lingkup organisasi itu pasti ada planning tersendiri-sendiri. Contoh, sumber daya manusia membutuhkan tenaga kerja berapa, apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara untuk mengerjakannya. Nah, itu merupakan masuk dalam perencanaan. Kemudian di organize, disusun dengan baik, penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Jadi mesinnya butuhnya apa, manusianya berapa, itu diorganize, ditata dengan baik, baru selanjutnya diarahkan, tweeting itu. Jadi bagaimana setelah diorganize dengan baik, bagaimana memotivasi anggota organisasi agar apa yang direncanakan, visi misi yang sudah direncanakan itu bisa tercapai. Lah itu perlu adanya pengarahan di situ. Setelah diarahkan, apakah sudah sesuai arahan atau belum? Kemudian diawasi, monitoring. Apakah target dan realisasi itu sudah tercapai atau belum? Maka dari target, umpamanya target itu belum mencapai, realisasi itu belum mencapai target, itu perlu adanya perencanaan kembali. Jadi itu akan muter terus seperti itu. Jadi mulai dari planning, organizing, executing, controlling, planning lagi, gimana sampai tujuan itu bisa tercapai dengan baik. Maka itu perlu adanya fungsi manajemen. Nah, ini batasan
manajemen. Jadi ini menurut Paul Hershey dan Kenneth D. Blanchard itu memberikan batasan manajemen sebagai berikut. Manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi manajemen itu adalah usaha, suatu usaha dengan siapa? Individu atau kelompok, baik individu ataupun kelompok, untuk untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi sekedar itu aja batasan manajemennya. Mengelola suatu usaha dilakukan dengan bersama individu dan kelompok atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Itu diingat-ingat mengenai batasan manajemen. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Manajemen sebagai ilmu dan seni. Umumnya para manajer untuk ilmiah melakukan pendekatan ilmiah berdasarkan teori untuk membuat keputusan melalui research. Nah, itu merupakan peralatan komputer, perkembangan zaman, teknologi. Nah, itu merupakan manajemen sebagai ilmu. Untuk mengatur dan mengelolanya perlu adanya research terlebih dahulu. Nah, itu merupakan manajemen sebagai ilmu. Kemudian kalau manajemen sebagai seni itu adalah dalam hal kepemimpinan, perencanaan. Itu membutuhkan rasa, komunikasi. Itu merupakan seni. Segala sesuatu yang menyangkut unsur manusia, karena manusia itu ada yang menggunakan logika, ada yang menggunakan hati. Maka pendekatannya itu harus menggunakan seni, olah rasa di situ. Ada pendekatan artistik di situ. Itu manajemen sebagai seni. Lah, manajemen itu ilmu atau seni? Kalau manajemen sebagai ilmu tadi pendekatannya secara keilmuan, sistematis, teknis, diagnostik, dan pengambilan keputusan. Jadi terus kemudian manajemen sebagai seni itu pendekatannya ilmu intuisi dan perasaan tadi. Terus konseptual, kreativitas, di situ komunikasi interpersonal. Nah, menurut jenengan semua, teman-teman semua yang mengikuti mata kuliah manajemen ini, manajemen itu ilmu atau seni? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Menurut pendapat kalian apa? Manajemen sebagai ilmu atau manajemen sebagai seni? Silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan baca. Kemudian yang berpendapat paling baik alasannya akan mendapatkan poin tambahan untuk penilaian. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Monggo kalau yang mau berkomentar monggo, kalau enggak ya monggo. Yang mau mendapatkan poin lebih monggo, yang enggak ya monggo, karena jenengan semua sudah mahasiswa, kebutuhan jenengan itu tergantung jenengan sendiri. Mahasiswa itu merupakan manajemen itu sebagai ilmu atau seni. Monggo dianalisis sendiri. Nah, ini merupakan gambaran manajemen sebagai ilmu. Itu tadi ada grafiknya, ada buku-bukunya banyak. Kalau manajemen sebagai seni itu bukunya sedikit, tapi perlu ada komunikasi di situ, keperluan ada pendekatan artistik di situ. Nah, itu merupakan manajemen sebagai seni. Menurut jenengan sebelah kiri sebagai ilmu atau sebagai seni? Itu di situ. Nah, mengapa manajemen itu dibutuhkan? Yang pertama mencapai tujuan, visi dan misi. Nah, yang kedua adalah keseimbangan. Tadi gimana caranya berbagai individu itu bisa mencapai tujuan.
karena pasti individu memiliki tujuan yang saling bertentangan. Kemudian dari situ kita menjaga keseimbangan, mengatur dan mengelola. Terus yang ketiga adalah mencapai efisiensi dan efektivitas, karena pastinya perusahaan efisiensi dan efektivitas kaitannya dengan waktu dan hasil kerja, karena setiap perusahaan maunya minim input maksimal output, bahan baku, sumber daya seminimal mungkin, seefisien mungkin, seefektivitas mungkin. Jadi itu merupakan tujuannya minimal input maksimal output. Maksimal output adalah mendapatkan kekayaan, mendapatkan penghasilan sebesar mungkin. Nah, itu perlu adanya manajemen untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, ini apa efektif dan efisiensi kinerja? Nah, efektivitas kinerja adalah suatu ukuran tentang mencapai suatu tugas. Jadi berkaitan dengan kuantitas dan kualitas kerja. Kalau efisiensi itu berkaitan dengan biaya, kemudian sehubungan dengan pencapaian tujuan. Jadi biaya ini sebisa mungkin, seminimal mungkin. Kalau efektivitas berkaitan dengan kuantitas dan kualitas. Itu merupakan efektif dan efisien. Nah, ini ada sarana manajemen 6M plus 1I. Manusianya pasti sarana manajemen sebagai money, modal, uang, material, bahan baku, mesin, kemudian metodenya seperti apa, market, pasarnya, kemudian informasi. Tadi kurang lebih sama dengan sumber daya, cuma ini sarana manajemen. Money, material, machine, method, market, information. Ini diingat-ingat karena ini sebagai dasar jenengan semua untuk mencapai mata kuliah selanjutnya. Terus selanjutnya, ini merupakan pencapaian tujuan dan pemanfaatan sumber daya manusia. Sebaik mungkin kita adalah mencapai efektivitas dan efisiensi. Tujuan tercapai, sumber daya dimanfaatkan dengan baik, yang hijau ini dimanfaatkan dengan baik dengan produktivitas yang tinggi, kualitas dan kuantitasnya baik. Nah, ini susah. Itu pasti semua perusahaan atau organisasi pasti maunya ini efektivitas dan efisien. Terus sehingga tujuannya tercapai, sumber daya yang dimanfaatkan dengan baik, minimal input tapi maksimal output, kualitas dan produktivitasnya, kualitas kuantitasnya tinggi. Ini baik memanfaatkan sumber daya manusianya tapi pencapaian tujuannya rendah, tidak efektif tetapi efisien. Jadi secara keefektifan kaitannya dengan kualitas dan kuantitas itu buruk, tetapi biaya itu tidak ada pemborosan di situ, minimal biaya. Itu pencapaian tujuannya rendah tetapi baik. Kualitas dan kuantitasnya tidak sesuai, akan tetapi pemborosannya tidak terjadi pemborosan di situ. Yang kuning ini secara kualitas dan kuantitas baik tetapi biayanya boros, efisiensinya tidak efisien. Itu merupakan pencapaian tujuannya tinggi, akan tetapi pemanfaatan sumber dayanya dalam hal SDM, dana,
terus kaitannya dengan alam dan informasi itu boros, jelek, tetapi pencapaian tujuannya tinggi, yaitu kualitasnya sangat tinggi, ada harga, ada rupa, ada hasil. Nah, itu merupakan ini kuning ini efektif, kualitas dan kuantitasnya tinggi, tetapi boros. Nah, ini yang paling parah, sudah tidak efektif, sudah tidak efisien. Jadi baik pemanfaatannya seperti yang manusia jelek, tetapi pencapaian tujuannya juga rendah. Nah, itu yang harus dihindari dari sebuah organisasi. Selanjutnya, manajemen sebagai profesi. Memang banyak sekali sekarang konsultan manajemen. Jadi kita tidak harus menyelesaikan masalah organisasi kita sendiri, atau kita mendirikan sebuah organisasi untuk sebagai pengambil keputusan. Seorang yang mempunyai profesi, dia akan melakukan manajemen untuk keberhasilan yang diinginkan, sehingga agar tujuan dapat tercapai dalam suatu organisasi memerlukan orang-orang yang berkompeten di situ. Jadi memiliki pengetahuan yang tinggi, keterampilan manajemen yang baik untuk mendukung organisasi mencapai tujuan. Jadi manajemen ini akan sebagai profesi, mengambil keputusan, bagaimana mengelola dan mengatur, strateginya seperti apa. Lah, itu sebagai manajemen sebagai profesi. Jadi banyak sekali sekarang CV sebagai konsultan manajemen untuk membantu pemerintah ataupun perusahaan melalui ilmu pengetahuan dan keterampilannya, sehingga menyelesaikan suatu masalah. Nah, akademisi ini adalah juga bisa sebagai profesi di situ. Contoh penelitian tentang work life balance itu saya lakukan untuk industri sedang dan besar di Kabupaten Semarang. Silahkan search di Google, nama saya Muhammad Mukem Barwa. Itu saya melakukan research di situ. Untuk apa? Gunanya mendukung organisasi untuk mencapai tujuan. Organisasinya apa? Industri besar dan menengah di Kabupaten Semarang. Itu akademisi itu bisa manajemen sebagai profesi. Nah, ini banyak usaha yang telah dilakukan untuk mencapai manajemen sebagai suatu profesi. Ya, memang melalui kriteria-kriteria tertentu untuk menentukan suatu profesi yang dapat dirinci sebagai berikut. Para profesional membuat keputusan. Nah, ini profesional membuat keputusan dasar, prinsip umum adanya pendidikan dan program-program pelatihan. Jadi memerlukan program pelatihan apa nih? Karena ada research sebelumnya, program ini perlu dimotivasi. Nah, itu peran konsultan manajemen itu seperti itu. Membuat sebuah pelatihan formal, webinar, seminar, workshop, dan lain sebagainya. Menunjukkan bahwa ada prinsip-prinsip manajemen tertentu yang dapat diandalkan. Nah, seperti itu. Para profesional mendapatkan status tertentu bukan karena favoritisme atau karena suku bangsa atau agamanya dan kriteria politiknya atau sosial prinsip. Para profesional harus ditentukan oleh kode etik yang kuat dengan disiplin untuk mereka yang menjadi kliennya. Bagaimana profesional? Jadi profesional itu bukan karena favorit, wah konsultan ini baik nih, tetapi harus profesional, harus memiliki kode etik yang baik, memiliki track record yang baik. Biasanya konsultan manajemen itu di websitenya banyak. Saya pernah menjalankan program menyelesaikan masalah berkaitan dengan bla 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 bla. Itu ada konsultan manajemen, sehingga disiplin waktu yang harus diselesaikan berapa tahun. Nah, itu jadi
kliennya terpuaskan. Jadi itu merupakan manajemen sebagai profesi. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Seperti yang di awal, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa melakukan tatap muka secara langsung. Semoga bermanfaat. Silahkan tadi tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan ataupun tadi yang mau menjawab pertanyaan dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.